Ahmad Failin? Ada. Oh, hadir. Rajin sekali Pak Irin ini. Bang Anissa Putri? Ada. Pak Heru Triatmojo? Hadir. Heru mana? Hadir. Betul, Pak. Elin? Hadir. Farid? Ada. Safina? Hadir. Ferdi? Hadir. Gita? Hadir. Lailatul Maram? Hadir. Rima Melati? Hadir. Siti Malia Hatusania? Hadir. Hadir. Nasrul Habib? Hadir. Alwi Sihab? Hadir. Dan Muhammad Ulil Absor. Hadir semua, alhamdulillah kalian telah hadir semua. Semoga kehadiran kalian membawa keberkahan berupa ilmu yang bermanfaat. Anak sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas silakan untuk memimpin doa. Syakrak berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak ingin mengecek terlebih dahulu apakah masih ingat dengan pembelajaran yang telah lalu? Masih ingat? Masih. Baiklah, kalau masih ingat pembelajaran kemarin, minggu kemarin kita membahas tentang praktek ekonomi Islam. Kita tahu bahwa materi prinsip dan praktek ekonomi Islam dibagi menjadi 3 kali pertemuan. Yang pertama prinsip ekonomi Islam, yang kedua praktek ekonomi Islam, dan pada pertemuan kali ini lembaga ekonomi Islam. Sekarang Bapak mau menanyakan pembelajaran yang telah lalu, apa saja praktek ekonomi Islam? Silakan angkat tangan bagi yang tahu. Praktek ekonomi Islam yang pertama apa? Mbak Rima, silakan. Jual beli yaitu tukar menukar barang secara syariat Islam. Nah, betul sekali bahwa praktek ekonomi Islam yang pertama adalah jual beli, tukar menukar barang secara syariat Islam. Syarat-syaratnya sudah kita bahas pada minggu kemarin. Yang kedua, apalagi praktek ekonomi Islam? Bahasannya silakan. Dua, yaitu sewa menyewa atau meminjam barang dengan adanya ganti Jasa. Nah, baik, yang kedua adalah sewa menyewa, yaitu pinjam meminjam barang dengan ganti jasa, ya, berupa uang atau berupa jasa yang lainnya. Ada lagi? Silakan. Utang piutang. Apa itu? Meminjamkan barang kepada orang yang membutuhkan. Nah, betul. Praktek ekonomi Islam yang ketiga adalah utang piutang. Praktek pinjam meminjam uang, ya. Lalu pinjam meminjam barang, pinjam meminjam barang atau uang untuk orang yang membutuhkan. Ada perbedaan antara sewa menyewa dengan utang piutang. Kalau utang piutang yang disewakan dengan yang dibayarkan sama tanpa ada penambahan. Tapi kalau sewa menyewa itu hanya mempergunakan barang milik orang lain kemudian diganti dengan jasa, dengan upah. Ya. Kalau utang piutang misalkan pinjam uang 1.000 dikembalikan 1.000. Kalau sewa menyewa sound systemnya dikembalikan lalu dikasih upah atau jasa, ya, uang jasa. Lanjutnya ada lagi yang masih ingat pelajaran minggu kemarin? Dari masih ingat dan belum menyampaikan apa? Khiyar. Apa itu khiyar? Apa itu khiyar? Tawar menawar dalam jual beli. Betul sekali. Khiyar adalah tawar menawar dalam jual beli. Ada lagi yang masih ingat? Satu lagi. Nah, masih ada satu lagi. Nah, silakan. Riba yaitu perilaku yang dilarang dalam
ekonomi Islam. Nah, betul sekali. Yaitu praktek ekonomi Islam yang dilarang Ngomong, Novi. adalah riba. Apa itu riba? Riba adalah penambahan, ya. Penambahan sebagaimana pelajaran yang telah kita pelajari di minggu kemarin. Baiklah anak-anakku sekalian, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran ke pelajaran selanjutnya, yaitu tentang masih sama ekonomi Islam, akan tetapi di bagian yang selanjutnya. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita tetap membahas tentang ekonomi Islam, akan tetapi pada pertemuan yang ketiga. Ini tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah yang pertama, setelah pembelajaran dan diskusi kita laksanakan, diharapkan peserta didik dapat menganalisis lembaga ekonomi sesuai syariat Islam dengan benar. Yang kedua, mengevaluasi lembaga ekonomi sesuai syariat Islam dengan benar. Dan yang ketiga, menyajikan paparan tentang lembaga ekonomi dalam Islam dengan percaya diri. Ini adalah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita mengawali pembelajaran, Bapak akan menampilkan sebuah video. Nanti kalian amati, perhatikan, kemudian catat beberapa hal yang menurut kalian penting. Nanti Bapak akan menanyakan kepada kalian per bagian-bagian. Okay? Silakan amati, kemudian nanti sampaikan beberapa hal yang menurut kalian perlu untuk diperhatikan. Silakan untuk diamati. Sebenarnya apa sih yang membedakan antara bank syariah dan konvensional? Apakah mereka benar-benar memiliki perbedaan? Atau sebenarnya mereka itu sama saja, hanya berbeda nama saja? Untuk itu, mari simak penjelasan berikut. Mungkin teman-teman sudah pernah mendengar bank konvensional seperti Bank BRI, BNI, Mandiri, dan lain-lain. Kalau bank syariah, teman-teman sudah tahu belum? Baiklah, kita pelajari bersama-sama ya. Bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Pada intinya, prinsip syariah itu melarang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Islam. Islam melarang riba, maisir, gharar, ihtikar, zalim, dan haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dan Allah menghalalkan zalim dan mengharamkan riba. Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Apa itu riba? Riba adalah penetapan bunga atau modalitas pinjaman saat pengembalian. Begini ilustrasinya. Bima ikut ibunya berbelanja di pasar dengan membawa uang 10.000 rupiah miliknya. Sambil di pasar, ibu Bima membeli berbagai kebutuhan seperti sayuran dan beras, tetapi tersisa satu hal yang belum dibeli, yaitu ikan. Sesampainya dijual ikan, ternyata uang ibu Bima kurang. Kemudian, ibu meminjam uang Bima sebesar 5.000. Bima memperbolehkan ibu meminjam uangnya, asalkan sesampainya di rumah, ibu harus mengembalikannya menjadi 10.000 rupiah. Ibu Bima pun menerima tawaran anaknya, membayar belanjaan berupa buku dapur dan segera pulang ke rumah. Dari cerita tersebut, Bima memperoleh riba. Riba itu adalah tambahan uang yang diperoleh dari sang ibu. Bima meminjamkan uang kepada ibunya 5.000, kemudian memperoleh uangnya kembali sejumlah 10.000 rupiah. Selisih berjumlah 5.000 inilah yang disebut riba. Ayo, apakah teman-teman pernah melakukan hal yang sama seperti itu? Akan lebih baik jika tidak mengalami hal tersebut ya, karena itu namanya riba. Mengapa riba dilarang? Pertama, tidak adil. Bima mendapat keuntungan tanpa melakukan pekerjaan apapun. Kedua, menzalimi orang lain dalam contoh di atas. Bima dolim terhadap ibunya. Ibu sudah berbelanja banyak untuk kebutuhan
keluarga, namun masih terbebani dengan riba. Ya, karena riba dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain riba, prinsip syariat juga melarang 1. Mesir, 2. Ngolor, 3. Ikhtiar, 4. Haram, 5. Boleh. Pada intinya, prinsip syariah itu melarang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Islam. Mesir yang merupakan transaksi yang tidak pasti, ngolor yang transaksi dengan objek yang tidak jelas, ikhtiar yang merupakan praktik penimbunan, haram yang merupakan transaksi dengan objek yang dilarang syariat, boleh yang merupakan transaksi yang menimbulkan ketidakadilan. Dan lalu apa perbedaan dari kedua bab tersebut? Setidaknya ada 5 perbedaan antara bank konvensional dan bank umum. Namun yang paling banyak diketahui adalah sistem keuntungannya. Bank syariah menggunakan konsep bagi hasil, sedangkan bank konvensional menggunakan konsep bunga. Apa itu bagi hasil atau sistem keuntungan? Misalnya, Bima adalah seorang pemilik usaha kecil yang membuat mainan kayu. Dia memerlukan modal untuk mengembangkan bisnisnya. Kemudian Bima datang ke bank, singkat cerita, bank memberikan pinjaman kepada Bima sebesar Rp1.800.000 dan Bima harus mengembalikan uang tersebut dalam 1 tahun. Dalam 1 tahun, keuntungan usaha Bima Rp500.000. Sesuai kesepakatan yang dengan bank, pembagian hasil usaha adalah 20% untuk bank dan 80% untuk Bima. Maka, Bima harus mengembalikan uang sebesar Rp1.800.000 ditambah Rp100.000. Rp100.000 merupakan bagi hasil atas keuntungan yang diperoleh Bima, atau 20% dari Rp500.000. Bank syariah fokus pada keuntungan atau laba dan falah. Falah artinya kemenangan. Maksudnya, bank syariah tidak semata-mata mencari keuntungan atau laba, tetapi juga berusaha meraih kemenangan baik di dunia maupun di akhirat. Sedangkan bank konvensional berdasarkan keuntungan atau laba. Bank syariah hanya untuk investasi halal, sedangkan bank konvensional untuk investasi halal dan haram. Hubungan bank syariah berupa kemitraan, sedangkan bank konvensional berupa debitur atau pihak yang meminjam, dan kreditur atau pihak pemberi pinjaman. Bank syariah diawasi oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan dan BPS, Dewan Pengawas Syariah, sedangkan bank konvensional hanya diawasi oleh OJK. Sudah tahu kan perbedaan bank konvensional dengan bank syariah? Ayo, kalian aku ajak ayah dan bunda juga ya. Baiklah anak-anak sekalian, dari video tersebut ada yang dapat mengambil kesimpulan atau pelajaran? Angkat tangan, siapa? Kelompok 1, siapa? Mbak Gita. Gimana? Apa yang dapat diambil pelajarannya? Adalah bank yang menjalankan usaha dan transaksinya berdasarkan prinsip syariah. Nah, betul sekali. Pelajaran pertama yang dapat kita ambil adalah bank syariah adalah bank yang melaksanakan prinsip ekonominya berdasarkan syariat agama Islam. Ada lagi yang mempunyai kesimpulan dari video yang telah kalian lihat tadi? Silakan Mbak. Bank syariah mendapatkan keuntungan dari bagi hasil, sedangkan bank konvensional dapat keuntungan dari bunga. Betul sekali. Bank syariah profitnya atau hasilnya adalah sistem bagi hasil, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Ada lagi pelajaran dapat diambil dari video tersebut?
Mas Alwi. Bank syariah diawasi dengan otoritas jasa keuangan dengan Dewan Pengawas Syariah, sedangkan bank konvensional hanya diawasi oleh OJK saja. Ya, benar sekali apa yang disampaikan oleh Mas Alfian, bahwa bank syariah selain diawasi OJK juga diawasi oleh DPS, Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan bank konvensional hanya diawasi oleh OJK saja, Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga bank syariah lebih ketat pengawasannya daripada bank konvensional. Baiklah, selanjutnya anak-anak sekalian, silakan amati gambar berikut ini. Silakan amati. Ini gambar apa ini? Silakan. Ya. Gambar apa ini? Apa? Nah, betul. Ini adalah jenis-jenis bank. Ada bank syariah dan ada bank konvensional. Bank Mandiri Syariah, BTN Syariah, Bank Muamalah. Yang sebelah sini bank syariah, yang sebelah sini bank konvensional. Ini macam-macam bank. Ya. Artinya apa? Di Indonesia kita boleh milih bank syariah atau bank konvensional. Keduanya sama-sama banyak. Bank syariah macamnya juga banyak, pilihannya banyak. Bank syariah juga banyak. Berarti kita tinggal pilih. Lalu selanjutnya, ini gambar apa kira-kira? Akad perjanjian. Gimana? Perjanjian. Akad perjanjian apa? Akad apa? Akad perjanjian untuk komitmen melakukan sesuatu. Ini sedang melakukan kesepakatan kerja sama. Ingat, ini juga gambar pertama antara bank dengan kita ketika sebagai nasabah harus ada kesepakatan. Apakah kita jadi investasi atau tidak, pinjam uang atau tidak, ini ada yang namanya kesepakatan. Selanjutnya, ini gambar apa? Coba. Transaksi yang sedang dilakukan di bank syariah. Nah, betul sekali. Ini adalah transaksi yang dilakukan di bank syariah. Di belakang ada logo BRI Syariah. Ini nasabah, ada teller sedang bertransaksi, baik itu meminjam, menabung, atau hal-hal lain yang dilakukan di teller. Nah, baiklah anak-anak sekalian, setelah kalian melihat video, melihat gambar, silakan kalau ada sesuatu yang menurut kalian janggal, bisa ditanyakan kepada kita. Silakan untuk memberi pertanyaan. Ada pertanyaan? Apa perbedaan antara sistem bunga dan bagi hasil? Kok sepertinya sama saja? Baiklah, Mbak Umaroh tadi menanyakan apa perbedaan bunga dan bagi hasil. Kok sepertinya sama saja? Beda. Sistem bunga adalah sistem yang dipakai oleh bank konvensional. Artinya apa? Apabila ada nasabah meminjam, misalkan meminjam 10 juta, maka ketika mengembalikan harus ada bunga sebagaimana yang disepakati. Misalkan bunganya 10%. Maka ketika mengembalikan uang 10 juta itu harus ditambah bunga 10% yang 1 juta. Baik nasabah itu untung maupun rugi, tetap harus bayar bunga. Itu sistem bunga. Tapi kalau sistem bagi hasil tidak demikian. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh bank syariah adalah apabila nasabah pinjam hanya berkewajiban mengembalikan ketika mendapatkan keuntungan. Nah, itu bedanya. Kalau rugi, maka kerugian itu ditanggung oleh nasabah dan pihak bank. Nah, enak mana? Bank syariah atau konvensional? Bank syariah. Gitu ya. Karena sistem bagi hasil tidak sistem bunga. Secara tidak langsung bank harus mengawasi jangan sampai nasabah rugi, kan gitu. Kalau nasabah rugi maka bank tidak menerima untung. Bank harus mengawasi. Nah, inilah fungsinya bank syariah, yakni bank tersebut tidak lepas tangan sebagaimana bank konvensional. Dalam bank konvensional mau nggak mau pokok harus bayar. Tapi kalau bank syariah untung dulu baru bayar. Bank syariah
misalkan memberi fasilitas pelatihan, misalkan uang 10 juta digunakan untuk ternak lele, maka mau nggak mau bank syariah harus memfasilitasi, misalkan kalau ada pelatihan di KPA kabari agar si peternaknya tidak rugi, karena kalau rugi ya bayar utang, gitu loh ya. Nah ya, itu perbedaan bunga dengan bagi hasil. Maka tujuan utama bank syariah itu mengentaskan kemiskinan, memberi modal yang nanti tidak merugikan nasabah. Lanjut, ada pertanyaan lagi tentang bank konvensional dan bank syariah? Silakan, Mbak. Apa dampak sistem pinjaman syariah dalam transaksi jika dibandingkan cara bank konvensional? Oke, terima kasih. Apa dampak sistem syariah terhadap masyarakat jika dibanding bank konvensional? Jelas dampaknya sangat banyak sekali. Pertama, masyarakat tidak ditakutkan dengan bunga pinjaman ketika merugi. Gitu. Yang kedua, masyarakat bisa mendapatkan fasilitas pelatihan, pembimbingan agar usahanya berhasil. Karena bank tetap harus mengawasi. Bank jangan sampai melepaskan nasabah sehingga nasabah merugi. Karena kalau malah nasabah merugi, bank juga dirugikan. Maka terjadi simbiosis mutualis antara bank dengan nasabah. Nasabah mendapatkan modal, bank mendapatkan hasil dari hasil tadi. Ya, itu dampak positif bank syariah terhadap bank konvensional. Ada lagi pertanyaan? Oke, Mas. Bank syariah bertujuan falah sedangkan bank konvensional bertujuan profit. Jelaskan, Mbak. Oke. Mas tadi meminta penjelasan bank konvensional bertujuan profit, bank syariah bertujuan falah. Minta penjelasan. Bank syariah tujuannya itu falah. Falah itu apa? Kemenangan, keuntungan dua belah pihak. Tidak hanya keuntungan bank, tapi juga keuntungan nasabah. Bank menanggung kerugian bersama nasabah dan bank juga mendapatkan keuntungan bersama nasabah. Ibaratnya enak bareng-bareng, susah bareng. Tapi dalam bank konvensional, bank hanya memikirkan keuntungan saja. Nasabah rugi maupun tidak, bank tetap untung karena yang dipikirkan cuma keuntungan, bukan kefalahan atau simbiosis mutualisme. Itu Mas ya, penjelasan tentang falah dan profit. Saya anggap pertanyaannya sudah cukup. Kemudian Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan berdasarkan mind mapping yang sudah kalian kerjakan. Apakah mind mapping sudah dikerjakan? Ya. Nah, seperti biasa mind mapping kirim ke HP Bapak, cek dulu. Oke, sudah pada kirim ini mind mapping lewat aplikasi Mindomo seperti biasa ya. Kelompok 1 sudah kerjakan, kelompok 2 sudah, kelompok 3 ini sudah kirim. Nah, semuanya sudah kirim. Sekarang Bapak mau ngecek apakah buat mind mappingnya ini sembarangan atau juga membaca materi. Bapak akan menanyakan materi tentang yang mind mapping yang sudah kalian buat sebagai PR kemarin. Yang pertama, pertanyaannya berdasarkan tugas kalian tadi yang sudah Bapak cek di HP. Ada yang namanya syirkah. Apa itu syirkah? Ada yang bisa menjawab syirkah itu apa? Nah, kelompok 1. Syirkah secara bahasa berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan antara bagian yang satu dengan bagian yang lainnya. Syirkah ini sebelum bahas bank syariah konvensional kita harus tahu dasar-dasarnya terlebih dahulu. Tadi disampaikan syirkah adalah percampuran dua harta sehingga tidak dapat dipisahkan kembali atau tidak dapat dibedakan milik satu orang dan satu orang yang lain. Itu yang dimaksud dengan syirkah. Sekarang apa macam-macam syirkah? Ayo yang lain. Macam-macam syirkah, angkat tangan dulu. Ada yang tahu? Macam-macam syirkah? Syirkah iman, syirkah abdan, syirkah wujud, syirkah mufawadah,
Mubarodah Musakoh. Macam syirkah. Yang pertama syirkah inan. Syirkah inan adalah syirkah antara dua orang yang berkontribusi kerja. Semuanya mengumpulkan barang, mengumpulkan harta, dikumpulkan jadi satu, kerja bareng. Namanya syirkah inan. Betul sekali. Lalu ada syirkah abdan, syirkah wujud, syirkah muafadah, syirkah wujud, syirkah mudarabah dan lain-lain. Itu sekali. Kemudian pertanyaannya lagi menurut main-main kalian untuk kelompok selanjutnya ini adalah tentang perbankan. Ada berapa macam bank? Ada berapa macam bank? Angkat tangan. Angkat tangan terlebih dahulu. Ada berapa? Bank apa aja? Bank Islam sama bank konvensional. Oke, bank syariah atau bank Islam dengan bank konvensional. Baiklah. Untuk dalam materi, Bapak akan menjelaskan ke pembahasan selanjutnya. Baiklah. Ini berdasarkan pertanyaan Bapak tadi akan dijelaskan secara lebih. Yang pertama, syirkah dalam Islam. Syirkah adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha dengan tujuan mencari keuntungan bersama. Pada intinya, cara gampangnya, syirkah itu kerja sama-sama mengeluarkan modal, sama-sama untung. Itu namanya syirkah. Dalilnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna katsiran minal khulata'i la yabghi ba'duhum 'ala ba'd. La yabghi ba'duhum 'ala ba'd illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa qalilun ma hum. Artinya, dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbalik kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan amat sedikitlah mereka ini. Artinya apa? Ayat ini memberi peringatan kebanyakan orang yang syirkah itu nakal, kecuali yang beriman. Memang menemukan rekan usaha yang amanah itu sulit, tapi bukan berarti tidak ada. Bukan berarti tidak mungkin dilakukan. Rukun syirkah. Apa saja yang menjadi syarat agar syirkah sah? Yang pertama ada simbol kalimat perjanjian atau yang zaman modern dikenal dengan MOU. Apa? Memorandum of Understanding. Jadi ini kesepakatan, kesepahaman. Berapa yang harus dimodalkan, berapa nanti hasil yang harus dibagi. Kemudian orang yang berserikat, orangnya harusnya ya akil balik. Yang ketiga, punya modal yang untuk diusahakan. Kosong kesepakatan tanpa modal tidak mungkin, harus ada modal. Baik modal dari kedua belah pihak maupun modal dari satu pihak atau modal dari pihak ketiga. Lanjut. Macam-macam syirkah. Syirkah secara garis besar dibagi menjadi dua. Ada syirkah iman dan ada syirkah abdan. Sebelum kita pelajari syirkah, kita harus tahu dulu ayat yang berhubungan dengan syirkah. Hadis ya, hadis yang berhubungan dengan syirkah. Kita lihat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah Ta'ala ana salisu syarikain ma lam yakun ahaduhuma sahibahu fa idza khanahu kharajtu min bainihima. Allah menjadi orang ketiga bagi orang yang bersyirk. Artinya apa? Orang yang syirk kerjasama, maka Allah ada di dalamnya. Sampai mereka berkhianat. Kalau berkhianat, maka Allah keluar
dari sirkah tersebut. Artinya apa? Sirkah ini mendapatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dua belah pihak sama-sama amanah, dua belah pihak sama-sama tidak berkhianat. Macam sirkah kedua, yang pertama sirkah inan, yang kedua sirkah abdan. Apa itu sirkah inan? Sirkah inan adalah sirkah harta atau kerjasama dua orang atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja dan modal dalam menjalankan usaha. Jadi inan itu sirkah inan mencakup kerja dan harta. Kerja harta itu sama-sama mengeluarkan uang, misalkan 10 juta dan 10 juta, lalu dikerjakan secara bareng, itu sirkah inan. Kerja dan sedangkan macam yang kedua sirkah abdan. Apa itu? Kerjasama atau kesepakatan suatu pekerjaan tertentu yang hasilnya dibagi menurut kesepakatan. Sirkah abdan adalah sirkah kerja saja, tidak sirkah harta. Artinya apa? Hartanya dari satu orang dan yang kerja satu orang. Misalkan kerjasama membuat bangunan rumah, yang satu modal uang, yang satu borong kerja. Jadi ada yang borong bahan, ada yang borong kerja, kerjasama bareng untuk menyelesaikan proyek. Ini namanya sirkah abdan. Kenapa? Yang kerja setidak, yang mengerjakan setidak. Ada yang modal harta, ada yang modal kerja. Misalnya begini, saya punya uang 10 juta nih. Saya punya usaha bikin kebab. Nah, kamu yang kerja, saya yang modal. Nanti keuntungan dibagi dua. Ini namanya sirkah abdan. Nah, ini bedanya. Sirkah inan, maaf ini abdan ya. Kalau inan kerja dan harta, tapi kalau abdan cuma kerja saja. Hartanya tidak termasuk. Nah, lanjut. Kerjasama syariah. Mengapa harus ada kerjasama? Kerja sendiri kan bisa, Pak. Prinsip kerjasama itu adalah tolong wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berarti inti dari kerjasama ini adalah fungsinya adalah untuk tolong menolong dalam hal baik. Kerjasama atau sirkah yang pertama ada qirah mudharabah, yang kedua musaqah, mukhabarah dan muzah. Nah, kita perhatikan penjelasannya. Qirah atau mudharabah adalah pemberian modal dari seseorang kepada orang lain untuk berdagang, sedangkan keuntungannya dibagi antara keduanya menurut perjanjian. Berarti qirah adalah kerjasama dua orang, yang satu pemodal, yang satu pekerja. Nah, pemodal memberikan hartanya, lalu ada yang mengerjakan atau memutar uang tersebut sehingga menghasilkan keuntungan. Nanti keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan. Ini yang kira. Yang kedua adalah musaqah. Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dengan pemelihara kebun dengan perjanjian dan bagi hasil. Musaqah antara tuan tanah dengan pekerja. Beda, ya. Musaqah itu berhubungan dengan tanah. Misalkan ada pemilik sawah. Saya punya sawah, kamu tidak punya kerjaan. Sawahku garap, kamu yang garap. Nanti hasil panen dibagi dulu. Itu namanya usaha. Beda ya. Kalau yang atas ini pemodal atau uang, gampangnya uang lah. Yang ini tanah. Nanti yang garap pekerja. Selanjutnya
Mukhabarah, kerjasama pemilik tanah dengan penggarap dengan perjanjian bagi hasil kesepakatan apabila benihnya dari pemilik tanah. Nah, ini 3 apa itu? Mukhabarah. Ini sama tuan tanah, yang ini pekerja. Bedanya tuan tanah plus benih. Tuan tanah plus benih. Yang keempat adalah muzaraah. Muzaraah adalah kerjasama pemilik tanah dengan penggarap, benihnya dari penggarap. Ada tuan tanah, ini ada pekerja, benihnya dari ini muzaraah. Lalu muzaraah gimana Pak? Benihnya juga dari. Nah, kalau ini benihnya urunan, kalau ini benihnya ditanggung perorangan. Paham ya? Perbedaan dari kirot, musaqah, mukhabarah dan muzaraah. Transaksi tadi mukhabarah muzaraah merupakan prinsip akad yang dipakai bank syariah yang nanti akan kalian diskusikan. Kerjasama yang sesuai dengan syariat Islam tadi nanti adalah mas kakinya taruh di kerjasama tadi mukhabarah, musaqah, muzaraah, kirot merupakan prinsip yang diperbolehkan dalam Islam yang merupakan landasan bagi bank syariah. Nanti kalian akan berdiskusi tentang hal itu. Pilih mana kira-kira? Bank syariah atau bank konvensional? Syariah. Jelas memilih bank syariah. Nah, baiklah, kalau kalian memilih bank syariah, maka harus berdiskusi tentang bank syariah tersebut. Kali ini kalian akan berdiskusi tentang bank syariah. Bapak akan membagi kelompok kalian menjadi 3 kelompok. Ini kalau dibagi 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 silakan dibagi langsung. Ini gantunya dimepetkan. Nah, makanya terlibat di 2-3 kelompok. Bagi menjadi 3 kelompok, kemudian silakan nanti didiskusikan materi yang akan Bapak sampaikan. Ya, silakan dilihat di bagian instruksi. Peserta dibagi menjadi 3 kelompok. Diskusikan materi berikut. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 mendiskusikan tentang perbedaan bank syariah dan bank konvensional secara umum. Kan tadi pilih bank syariah, harus bisa membedakan dong mana bank syariah, mana bank konvensional. Kelompok 2 mendiskusikan tentang perbedaan akad kerja sama produk bank syariah dengan produk bank konvensional. Oke, yang kelompok 3 silakan diskusikan tentang perbedaan bagi hasil bank konvensional dengan bank syariah. Silakan berdiskusi dengan kelompok kalian masing-masing. Tulis hasil diskusi di kolom yang tersedia, kemudian nanti dipresentasikan dan juga dikomentari oleh peserta diskusi yang lain. Paham ya? Silakan lakukan diskusi selama 15 menit.
Sudah selesai bukunya? Belum? Nomor 2 siapa yang presentasi? Suaranya lancar, kakinya nomor 3 yang presentasi Habib? 6? Gak apa-apa. Suaranya mana ya? Keras. Cakat, Pak. Baiklah, semuanya sudah siap? Nomor 1 siap? 2? Baik. Kita mulai presentasi pada diskusi kali ini. Dimulai presentasi kelompok 1. Silakan presentasi kelompok 1. Berdiri di tempat duduknya ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan menyimpulkan atas diskusi kelompok kami, yaitu apa bedanya bank konvensional dengan bank syariah, unsur, akad dan aspek legalitas. Bank syariah menggunakan hukum Islam dan hukum positif, sedang bank konvensional hukum positif. Struktur organisasi bank syariah ada Dewan Syariah Nasional atau DSN dan Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Sedang bank konvensional tidak ada. Investasi bank syariah halal, sedang bank konvensional halal dan haram. Prinsip organisasi bank syariah bagi hasil jual beli dan sewa, sedang bank konvensional perangkat bunga. Tujuan bank syariah profit dan falah, sedang bank konvensional profit. Hubungan nasabah bank syariah kemitraan, sedang bank konvensional debitur kreditur. Sekian dari diskusi kelompok kami. Ada yang bertanyakan? Silakan, ada yang bertanya? Dari kelompok 2 maupun kelompok 3 boleh mengkritisi apa yang disampaikan kelompok 1. Kelompok 2 ada bertanya? Hubungan nasabah bank syariah dan bank konvensional adalah berbeda.
dan kemitraan. Mohon dijelaskan. Oke, kemitraan dalam bank syariah artinya antara pihak bank dan nasabah masih memiliki hubungan yang erat dalam usaha yang dilakukan oleh nasabah. Sebab dia adalah mitra, yang mana pihak bank juga akan menanggung kerugian jika nasabah nantinya rugi. Sedangkan debitur dalam bank konvensional menunjukkan bahwa pihak bank akan lepas tangan atas usaha yang dilakukan oleh nasabah. Baik utang atau rugi nasabah tetap harus membayar pinjaman sekaligus bunganya. Nah, itu bedanya ya. Mitra itu namanya dua belah pihak saling berhubungan, tidak lepas tangan. Kalau debitur itu lepas tangan. Model kata kasih, untung dan untung tambah bayar. Tapi kalau mitra Anda, kalau untung ikut untung, kalau rugi ikut rugi. Intinya di situ. Bedanya bank syariah dan bank konvensional. Baiklah, ada pertanyaan lagi? Dari silakan. Apa peran DPS Peran DPS dalam bank syariah? bank syariah. Oke, silakan untuk dijawab peran DPS. Oke, DPS berperan sebagai pengawas dari lembaga keuangan syariah yang mengawasi setiap operasional kegiatan perbankan syariah sehingga semua lembaga keuangan syariah dapat berjalan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Nah, nanti Dewan Pengawas Syariah tugasnya mengawasi jalannya usaha bank syariah agar tidak melenceng dari syariat agama Islam. Sudah ya, saya cukupkan pertanyaannya karena kita punya waktu yang sangat terbatas dan kita tepuk tangan untuk apresiasi kelompok tadi. Kita lanjutkan presentasi dari kelompok 2. Siapa yang presentasi? Kelompok 2 siapa? Kamu? Oke, silakan. Harap kelompok 1, kelompok 2 memperhatikan apa yang disampaikan oleh kelompok yang sedang berpresentasi. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin mempresentasikan dari kelompok akad dan produk bank syariah dibagi menjadi dua, yaitu pendanaan dan pembiayaan. Pendanaan dibagi menjadi 4, yaitu pola titipan, antara lain wadiyat domano, pola pinjaman, yaitu pola bagi hasil, yaitu mudoroba, muslakoh, mudoroba, mukoyado, pola sewa, ijarah. Pembiayaan dibagi menjadi 4, yaitu pola bagi hasil, mudoroba, musyarakah, pola jual beli, murobaha, salam, istisna, pola sewa, ijarah wa'iktina, pola pinjaman. Sekian dan terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan. Kelompok 1 mungkin langsung tanya ini. Khusus banget. Silakan. Apa yang dimaksud dengan akad fardul hasan? Tolong jelaskan. Fardul Hasan. Oke. Fardul hasan adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum al-qard al-hasan. Dalam literatur fikih klasik, konsep qard al-hasan dikategorikan dalam akad tatawi atau akad tolong-menolong dan bukan transaksi komersial, yang mana nasabah hanya berkewajiban membayar pinjaman jika mampu saja. Apakah ada lagi? Oke, Qard Hasan tadi disampaikan itu adalah pinjaman tolong-menolong. Sistem Qard Hasan itu adalah pinjaman sosial. Nasabah hanya membayar jika mampu mengembalikan. Kalau tidak mampu maka tidak membayar. Lagi pertanyaan? Nah kan? Pertanyaan kedua dari kelompok 3 ada yang tanya? Oh, kamu. Dalam penjelasan yang disampaikan kelompok 2 ada istilah yang perbankan dalam bank syariah yang sama dengan konvensional, lalu apa perbedaannya? Oke, yang membedakan kedua
sebagaimana yang disampaikan Bapak tadi, ada sistem irok, murok, bahkan unggalo, musa, dan lain-lain. Itu adalah sistem dalam bank syariah, yang mana dipilih akad-akad yang hanya diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Baiklah, dari kelompok 2 terima kasih atas presentasinya. Kita kasih apresiasi dengan tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang giliran kelompok 3. Silakan untuk menyampaikan diskusinya. Silakan kelompok 3. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan hasil kerja kelompok 3. Apa bedanya bunga versus bagi hasil? Bunga, penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu utuh. Sedangkan bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi. 2. Besarnya persentase berdasarkan jumlah uang dan modal yang dipinjamkan. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. 3. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi. Sedangkan bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung oleh kedua belah pihak. 4. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang booming. Bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Cukup sekian, apakah ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Ada yang bertanya? Silakan untuk bertanya. Bagaimana konsep bagi hasil bisa lebih baik daripada sistem bunga? Mohon penjelasannya. Bagaimana bagi hasil bisa lebih baik daripada model bunga? Pada sistem bunga, pendapatan yang diperoleh bersifat statis, yang dimana walaupun nasabah merugi, utang tetap memiliki bunga yang tetap, serta jumlah pembayarannya setiap periodenya juga tetap. Sehingga jika nasabah meminjam akan sangat keberatan jika diharuskan membayar pinjaman plus bunga jika usahanya merugi. Sedangkan dalam bagi hasil, pendapatan yang diperoleh akan bersifat dinamis, menyesuaikan dengan keadaan usaha. Jika usaha yang dilakukan mendapat keuntungan besar, maka bagi hasil pendapatannya juga besar. Begitu pula sebaliknya. Oleh karenanya, bank dengan sistem bagi hasil cenderung hanya akan membiayai usaha dengan keuntungan yang prediksi besar. Baiklah, ada pertanyaan lagi? Saya cukup untuk jawabannya. Pak Bapak. Kelompok 2 ada yang bertanya? Kepada kelompok 3 silakan. Oke, Mbak, silakan tanyakan, Mbak. Jika bank syariah menggunakan sistem bagi hasil, maka bagaimana pihak bank mengetahui bahwa nasabah mendapatkan keuntungan untuk bagi hasilkan, dan bagaimana jika nasabah berbohong bahwa ia merugi? Gimana kalau nasabah berbohong? Ya, aku untung karena akunya rugi. Gimana, Mas? Jawabannya. Pihak bank pada bank syariah mempunyai hak untuk mengawasi bisnis nasabah, bahkan ikut memberi pembinaan dan mengingatkan jika terjadi penyimpangan usaha yang dilakukan oleh nasabah. Disinilah letak perbedaan dari bank konvensional yang melepas sepenuhnya kepada nasabah terhadap utangnya. Pada bank syariah, pihak bank lebih aktif dalam pengawasan agar nasabah tidak mengalami kerugian. Bahkan pihak bank dapat melakukan pembinaan jika dirasa perlu. Apakah ada pertanyaan lagi? Saya anggap cukup karena waktunya hampir habis. Kita kasih apresiasi untuk kelompok 3. Silakan. Setelah diskusi kelompok 1, 2, dan 3 selesai.
bedanya bank syariah dengan konvensional. Bisa kalian lihat, bank syariah hukum Islam dan hukum positif. Tidak hanya hukum positif Indonesia, tapi juga hukum Islam. Sedangkan bank konvensional hanya pakai hukum positif atau hukum nasional. Jadi bank syariah lebih ketat daripada bank konvensional. Yang kedua, bank syariah ada BPSN dan BPS yang mengawasi. Bank konvensional tidak. Ini yang diawasi apa ya Pak? Yang diawasi adalah perputaran uang sesuai syariat Islam atau tidak. Akadnya sesuai syariat Islam atau tidak. Yang ketiga, bank syariah hanya investasi di sektor halal. Investasi warung, investasi garmen atau baju, investasi bangunan, infrastruktur yang halal-halal. Sedangkan bank konvensional itu juga termasuk investasi halal dan haram. Contohnya apa Pak? Investasi haram. Dia investasi legislatif, minuman keras, prostitusi. Dibiayai Pak? Iya. Contoh, kalian mau mendirikan pabrik minuman keras, pinjam bank konvensional dikasih. Yang penting ada potensi keuntungan. Tapi kalau dalam bank syariah harus usahanya halal. Itu yang membedakan. Nanti uang di bank syariah betul-betul dijaga, jangan sampai tercampur dengan usaha-usaha yang halal. Karena tujuan utamanya apa tadi? Falah, bukan profit semata. Falah itu kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhir. Yang selanjutnya, prinsipnya bank syariah bagi hasil jual beli sewa, sedangkan bank konvensional bunga. Beda ya? Beda. Lalu tujuannya profit and falah, sedangkan bank konvensional hanya profit oriented, hanya bertujuan profit. Hubungan dengan nasabah, bank syariah kemitraan, bank konvensional debitur dan kreditur. Oke, ini kesimpulan dari diskusinya kelompok satu tadi. Sekarang kesimpulan selanjutnya adalah akad. Ada berbagai macam akad di situ, akad dan produk bank syariah. Dalam bank syariah dikenal dengan nama wadiah domah. Dalam bank konvensional dikenal dengan giro dan tabungan. Wadiah domah itu titipan dengan tanggungan. Lalu pola pinjaman korup di bank konvensional dikenal dengan giro atau tabungan. Ada pola bagi hasil mudharabah, mutlaqah, mudharabah muqayyadah, atau di bank konvensional dikenal dengan deposito, investasi dan obligasi. Artinya apa? Semua dari awal sampai akhir ini membedakan antara akad bank konvensional dengan akad bank syariah. Apakah cuma bahasanya Pak? Bank syariah pakai bahasa Arab, tapi intinya sama. Beda. Meskipun ada kesamaan, yang penting akadnya berbeda. Karena akad bisa merubah status. Contoh, pacaran itu halal atau haram? Halal. Tapi kalau sudah ada akad nikah, jadi halal atau haram? Yang menghalalkan apa? Akad, betul? Artinya apa? Meskipun sama-sama pacaran, itu bisa halal, bisa haram. Kalau tolong diperhatikan, pacaran itu sama-sama pacaran, bisa halal, bisa haram. Karena adanya tanpa akad gitu. Artinya apa? Islam mengatur akad yang benar. Istilahnya mungkin sama, loh Pak. Qad hasan atau ijarah wa iqna itu sama dengan trade financing, sama dengan obligasi. Kan sama saja Pak, beda. Yang beda adalah akadnya. Karena akad bisa merubah sesuatu yang haram menjadi halal. Asal akad sesuai dengan syariat agama Islam. Paham ya? Yang membedakan apa? Akadnya. Intinya di sini. Meskipun di dalamnya mirip atau hampir sama. Lanjut. Ini kelompok 3 tadi saya menyimpulkan bedanya bunga dengan bagi hasil. Bunga berdasarkan keuntungan, bagi hasil berdasarkan untung dan rugi. Bunga nggak mikir rugi,
yang bagi hasil berdasarkan rasio keuntungan. Kalau bunga itu kamu pinjam berapa persen dari modal yang dipinjam. Tapi kalau bagi hasil berdasarkan keuntungan. Kalau untuk banyak ya bagi hasil banyak, kalau untuk dikit ya bagi hasil tidak memberatkan nasabah. Selanjutnya, pembayaran bunga tetap yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek halal, untung atau rugi. Kalau bank syariah bagi hasil, kalau rugi ya dapat keuntungan, kalau rugi ya ikut menanggung kerugian, kalau untung ya ikut mendapatkan keuntungan. Yang terakhir, jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat. Tapi dalam bagi hasil, jumlah pembagian laba bisa meningkat kalau keuntungannya meningkat. Nah, itu beberapa kesimpulan yang dapat Bapak sampaikan. Kemudian tugas kalian, silahkan karena ada pertanyaan ada. Waktunya ini sudah mepet. Sudah lanjutkan ya. Ini sudah lihat jam terus padahal selama. Kita lanjutkan karena diskusi sudah selesai. Bapak minta kalian perwakilan satu-satu untuk memberi kesimpulan terhadap pembelajaran kali ini. Silakan, saya kasih waktu 3 menit untuk menulis kesimpulan. Buat kesimpulan tentang pembelajaran kali ini. Silakan. Buat kesimpulan Mas. Silakan ya. Buat kesimpulan minimal 1 paragraf untuk disampaikan nantinya sebagai hasil pembelajaran pada boleh baca. Pak, dari kelompok 1 apa? Semuanya kesimpulan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 semuanya menyimpulkan. Kan Bapak sudah menyimpulkan, tinggal kamu yang menyimpulkan. Silakan kelompok 1 memberi kesimpulan, didengarkan ya. Bagi hasil dibandingkan dengan prinsip bunga yang ada di bank konvensional, sehingga jika terjadi kerugian tidak hanya menjadi tanggung jawab yang utamakan, tetapi juga tanggung jawab pihak bank. Maka secara tidak langsung bank juga berupaya untuk mengawasi dan mengarahkan agar bisnis nasabah selalu mendapatkan laba. Berbeda dengan bank konvensional yang seakan tidak mau tahu akan untung dari nasabah. Tepuk tangan untuk kesimpulan dari kelompok 2. Silakan siapa yang menyimpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bank Syariah hanya membiayai proyek halal alias proyek yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Beda halnya dengan bank konvensional yang tidak memandang halal haramnya sebuah proyek, asalkan proyek tersebut sangat menguntungkan, maka bank konvensional akan membiayainya. Hal ini memastikan uang yang kita simpan di bank berputar secara halal dan membawa berkah. Iya, dan terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 3 menyampaikan kesimpulannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam menjalankan transaksi bisnis kita tidak boleh buta akan keuntungan semata tanpa menghiraukan halal dan haramnya. Islam telah memberikan tuntunan yang harus kita perhatikan dalam berbisnis. Mari kita jalankan perintah agama dalam berbisnis dan hindari untuk menggelincir pada hal yang dilarang seperti riba, menipu, garap, korupsi dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya, ayo nabung di bank syariah. Sekarang ditata bagus seperti tadi. Di awal kita ujian. Kita ketahuan.
lembaga ekonomi Islam seperti tadi, saatnya kita ujian atau uji pengetahuan untuk mengukur seberapa besar materi yang telah kalian serap dan kalian pahami. Oke? Kerjakan sendiri-sendiri ya. Kerjakan sendiri semampu kalian menurut apa yang kalian pelajari tadi. Gak usah buka HP maupun buka buku. Ini tutup bukunya Mbak. Taruh buka bukunya. Bukunya taruh di sorogan atau taruh di mana aja, jangan di bawah. Kerjakan sendiri ya. Jawab di lembar yang telah disediakan. Kerjakan sendiri, nggak usah selesai semampu kalian. Ujian ini akan mengukur beberapa besar pemahaman kalian terhadap materi tadi. Baiklah, waktu sudah habis, silakan untuk duduk ke depan. Kumpulan sini semuanya. Kumpulan sini. Baju dimasukkan Mas, bajunya dimasukkan. Anak-anakku sekalian, sekarang duduk kembali Mas di tempatnya masing-masing. Baiklah anakku sekalian, sekarang pembelajaran telah usai. Bapak yang akan kembali minggu depan kalian akan menjalani ujian semester asal. Persiapkan dengan sebaik-baiknya. Pelajari soal-soal yang telah Bapak soalkan pada kalian semua. Ringkasan materi telah Bapak rangkum di blog kelas kita, ada di Google Classroom juga, di Google Drive. Silakan pelajari kembali materi-materi yang telah lalu, ringkasan-ringkasan materi, hasil diskusi dan lain-lain telah Bapak upload di Google Drive kelas kita. Di blog juga ada, silakan untuk dipelajari kembali. Persiapkan diri dengan sebaik-baiknya, jangan lupa berdoa agar diberi nilai yang bagus nantinya. Amin.
Jangan hanya memikirkan profit, tapi juga harus memikirkan halal, haram, berkah, tidaknya. Paham? Paham. Semoga pembelajaran kita dari awal sampai akhir mendapatkan kemanfaatan. Maka dari itu kita tutup pembelajaran pada kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.